gelap. Dan itulah kengerian yang Yesus tanggung di atas kayu salib. Bahkan dunia pun berada dalam satu kegelapan karena dosa manusia yang Yesus sudah tanggung. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kita bersyukur di dalam momen Jumat Agung yang hari ini kita rayakan di atas seluruh permukaan bumi. Dan kita bersyukur kita masih bisa beribadah, bersekutu bersama-sama di keluarga kita masing-masing. Persiapkan hati kita dan mari kita akan bersama-sama datang beribadah. Dengarkan panggilan ibadah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jemaat sekalian, saat teduh. Ibadah Jumat Agung pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerah-Nya atas kita yang beribadah di setiap keluarga kita masing-masing kepadanya. Amin. Karena Allah cinta, diberikannya anaknya yang tunggal untuk lahir, bahkan Dia mati di atas kayu salib. Nyanyikan pujian ini. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya cinta diberikan anaknya. Karena Allah cinta diberikan anaknya, mati di Golgota membebaskan saya. Dia akan datang pula. Mari kita berdoa bersyukur dan sekaligus kita mengakui di hadapan-Nya kelemahan dan dosa kita. Sungguh anugerah-Mu besar bagi kami Bapa. Kami anak-anak-Mu yang Kau himpunkan di setiap keluarga kami ataupun setiap pribadi kami yang datang di hadapan-Mu. Masa penghayatan Jumat Agung yang kami rindu peringati. Kegelapan, kengerian yang hebat akibat dosa yang seharusnya kami terima telah Engkau tanggung di atas kayu salib
melalui Engkau Yesus yang datang dan mau disalibkan, menggantikan Kami. Untuk itu kami datang bersyukur kepadamu. Bahkan di dalam suasana pandemi corona ini Tuhan, Engkau menopang, melindungi dan memelihara kami. Kami bersyukur. Dan kami mohon pengampunan-Mu ketika Engkau dapati kami tidak setia di waktu-waktu masa hidup kami yang lalu. Engkau ampuni kelemahan kami, dosa-dosa kami. Dan kami datang di hadapan-Mu sekali lagi, supaya karya salib-Mu memperbaharui hidup kami. Dan kami hidup oleh kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah Jumat Agung ini. Amin. Jemaat sekalian, di dalam perjalanan penderitaan Kristus dari Getsemani Dia sendiri, ketika Dia membawa salib Dia sendiri, di atas kayu salib pun Dia sendiri. Dia sendirian, tanpa murid-muridnya, tanpa saudara dan saya, untuk menanggung dosa-dosa kita. Mari nyanyikan pujian ini. Ribuan malaikat. Di taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, Ia ditangkap dan dibawa. Ia yang tidak berdosa dihina, dicerca, enyahkan dan salibkan Dia. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Di atas kepalanya, di atas kepalanya duri sebagai mahkota. Ia diejek dan dicela, dengan sabar Ia terima perlakuan manusia, menderita sebab dosa. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Yang menyerahkan diri sepenuh tanpa pamrih, memikul salib sendiri. Yang menunggu kuda genap dan serahkan nyawanya, genapi rencana Bapa. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Ia rela mati untuk saya. Jemaat sekalian, sungguh betapa besarnya kasih Kristus di dalam hidup kita. Dialah yang menggantikan penderitaan kita, sakit kita, kelemahan kita, bahkan dosa-dosa kita telah digantikannya di atas kayu salib. Kasih-Nya begitu besar. Biarlah ketika kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman, biarlah firman ini menguatkan kita di tengah situasi sulit saat ini. Nyanyikan pujian
terlalu besar untuk menyiapkan kebenaran firman melalui hambanya yang akan menyampaikan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami mengenang kembali kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, siapa kami Tuhan? Sehingga Engkau mau datang dalam dunia untuk kami orang-orang berdosa. Engkau mau datang dalam dunia untuk mati bagi kami supaya kami boleh mendapat keselamatan dari-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Kiranya di momen seperti ini kami senantiasa ingat akan kasih-Mu Tuhan. Bukan cuma hari ini, tapi di hari-hari selanjutnya kami senantiasa ingat dengan kasih-Mu itu. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan beribadah kepada Engkau dan juga belajar firman-Mu. Meskipun tempat kami bukan di bait Allah, bukan di gereja, tapi di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Biarlah kami senantiasa belajar Tuhan, untuk mengerti akan firman Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang ingin Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Ya Tuhan, tolong kami urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Engkau mengetahui keterbatasannya, kekurangannya, dan juga ketidakmampuannya. Tuhan, perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini mungkin kita beda dalam ibadah Jumat Agung kita. Beda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita bisa bersama-sama dengan saudara seiman kita datang ke gereja untuk bersama-sama mengenang kembali kasih Tuhan. Tapi sekarang berbeda Bapak Ibu, di mana kita tidak lagi di gereja tapi di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Saya harapkan momen ini pun digunakan kita dengan sebaik-baiknya untuk bisa menyatakan kasih kita kepada orang sekitar kita, mungkin orang tua kita, anak-anak kita, dan juga pasangan kita. Nah Bapak Ibu, tema kita pada hari ini saya ambil sebuah tema, yaitu kasih Allah di tengah kesulitan. Kasih Allah di tengah kesulitan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Sebuah ayat yang tidak asing bagi Bapak Ibu, dan saya percaya banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah hafal dengan ayat ini. Kita akan membacanya dan kita akan merenungkan dari ayat ini Bapak Ibu. Yohanes 3:16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita mengetahui semua hari ini merupakan hari istimewa bagi kita orang-orang Kristen, di mana Allah telah menyatakan karya besar-Nya. Allah telah menyatakan kasih-Nya begitu luar biasa kepada kita umat manusia, di mana Allah telah mengutus putra tunggalnya Yesus ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Itu merupakan wujud kasih Allah kepada kita, Bapak Ibu. Namun dalam momen seperti sekarang ini, dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, Bapak Ibu, apakah mudah kita menjelaskan tentang kasih Allah kepada mereka yang sekarang dalam kesulitan? Mungkin Bapak Ibu yang sekarang punya perusahaan dan bergerak dalam bidang-bidang tertentu, di mana malah banyak order, kita bisa mengatakan, aku bersyukur di tengah-tengah kesulitan ini, aku masih bisa mendapatkan order yang cukup banyak, mendapat keuntungan. Tapi bagaimana dengan mereka yang sekarang dalam kesulitan besar, Bapak Ibu? Apakah mudah kita mengatakan Allah mengasihi kita kepada mereka yang sekarang hidup dalam kesulitan karena mereka kehilangan pekerjaan? Apakah mudah kita mengatakan Allah mengasihi kita kepada mereka yang sekarang ini sedang sakit, terbaring di rumah sakit karena virus corona? Apakah mudah kita mengatakan Allah mengasihi kita ketika mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya? Apakah mudah Bapak Ibu mengatakan pada mereka yaitu para pengemudi taksi dan juga online, ketika mereka sudah nggak ada lagi order yang didapatkan, kita mengatakan Allah mengasihi kita? Apakah mudah Bapak Ibu? Apakah mudah mengatakan pada mereka sekarang dirumahkan oleh perusahaannya? Apakah mudah kita mengatakan pada pemilik perusahaan ketika mereka harus menutup perusahaan untuk sementara karena tidak ada lagi pesanan yang datang ke perusahaannya? Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak mudah untuk bisa mengatakan tentang kasih Allah kepada mereka seperti itu. Dan bahkan kita Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan begitu besar dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sulit bagi kita untuk bisa mengatakan Allah mengasihi aku. Padahal kita adalah orang Kristen, orang percaya pada Kristus, orang yang sudah mengatakan aku adalah anak-anak Allah. Tapi ketika kesulitan datang dan waktu doa kita nggak dijawab oleh Tuhan, maka kita senantiasa meragukan kasih Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Nah, mengapa kita bisa mempunyai pemikiran seperti itu? Mengapa waktu dalam keadaan sulit, kadang-kadang kita sulit untuk bisa merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Itu dikarenakan kita mempunyai pengertian yang salah tentang kasih Allah. Bapak Ibu, selama ini kadang-kadang seringkali kita ada pemikiran seperti ini. Apa itu kasih Allah? Allah mengasihi kita itu adalah Allah mengasihi aku, maka sudah seharusnya Allah mengasihi aku, maka sudah seharusnya Allah membebaskan aku dari segala kesulitan dan masalah dalam hidupku. Saya ulangi, Allah mengasihi aku itu adalah aku bebas dari segala macam kesulitan dan juga masalah. Itu artinya Allah mengasihi aku. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bersukacita. Kenapa? Karena kita telah ditebus dosa-dosa kita. Kita bersukacita karena kita telah menjadi anak-anak Allah. Kemudian pemikiran kita berlanjut Bapak Ibu. Waktu kita menjadi anak Allah, maka kita berpikir hidup kita akan begitu nyaman, steril dari segala macam masalah dan juga kesulitan maupun sakit penyakit. Karena itu waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita menghadapi masalah Bapak Ibu, kita nggak bisa terima. Kita kemudian protes kepada Tuhan. Waktu doa-doa kita nggak dijawab oleh Allah, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita pun kemudian protes kepada Tuhan. Bahkan seringkali kita menuntut kepada Allah dengan mengatakan, Allah, aku adalah anakmu, aku adalah orang yang kamu kasihi. Mengapa hidupku susah seperti ini? Mengapa hidupku begitu menderita, begitu banyak masalah yang kuhadapi? Mengapa Tuhan? Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi aku. Mengapa yang namanya virus corona belum juga lepas dari kehidupanku sampai sekarang ini? Bahkan sekarang gara-gara itu aku sekarang hidup susah. Gak ada pekerjaan, usahaku sepi dan sebagainya Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, waktu kita berkata seperti itu, sebetulnya pantas nggak kita bisa berkata seperti itu kepada Allah kita Bapak Ibu? Pantas tidak waktu kita menuntut Allah supaya kita bisa bebas dari segala macam masalah dan juga kesulitan?
Pantas tidak kita mengatakan, Allah Engkau mengasihi aku, maka seharusnya aku sudah bebas dari masalah. Apakah pantas kita berkata seperti itu, Bapak Ibu? Sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kehidupan Tuhan Yesus. Kita mengetahui Yesus adalah anak Allah. Kalau kita baca Bapak Ibu, dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan seperti ini. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Waktu itu Allah berkata kepada Tuhan Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jelas, Yesus anak Allah yang dikasihi oleh Allah, Bapak Ibu ya. Nah kemudian kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus, apakah hidup Yesus yang dikasihi Allah itu bebas dari masalah dan kesulitan? Tidak Bapak Ibu kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita baca Matius 8:20, Yesus pernah berkata seperti ini. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu, Yesus itu adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Betul-betul dikasihi oleh Allah. Tapi dia mengatakan, coba kamu lihat, serigala itu punya tempat tinggal, punya sarang. Tapi aku sebagai anak manusia, untuk meletakkan kepalanya pun nggak ada tempat bagi aku. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus pada waktu itu. Padahal dia itu adalah orang anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Kemudian selanjutnya kita juga melihat baca dalam Lukas 9:22 dikatakan seperti ini. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dengan jelas Yesus mengatakan, anak manusia yaitu aku, nanti aku akan banyak menghadapi penderitaan, aku ditolak oleh orang-orang oleh tua-tua, orang-orang Farisi, para imam pada waktu itu, dan pada akhirnya aku akan dibunuh. Kita lihat Bapak Ibu, Yesus anak Allah yang dikasihi Allah. Itu Allah jelas mengatakan, inilah anakku yang dikasihi. Tapi hidupnya tidak steril dengan kesulitan, hidupnya begitu banyak masalah kesulitan yang dihadapi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus waktu dia akan akan naik ke atas kayu salib. Ada ketakutan, ada kegentaran yang luar biasa Bapak Ibu. Dalam Injil Markus pasal 14:34, Yesus berkata pada murid-muridnya pada waktu itu berkata seperti ini. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu, kalau saya bayangkan perkataan Tuhan Yesus itu, ada suatu kesedihan yang luar biasa dalam hati Tuhan Yesus. Waktu dia membayangkan akan naik ke puncak Bukit Golgota, akan disalibkan di sana. Dia mengatakan, hatiku sangat sedih. Kenapa? Karena sebentar lagi Allah Bapa akan meninggalkan dia. Waktu dia menanggung semua dosa umat manusia, Bapak Ibu. Dia sangat sedih waktu dia membayangkan bagaimana nantinya dia akan diperlakukan oleh umat manusia pada waktu itu. Dia akan dilecehkan, dia akan disiksa, dia akan dihujani dengan berbagai macam hinaan. Itu yang akan dihadapi, akan dia terima. Waktu dia membayangkan semuanya itu, Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itu sebabnya waktu dia berdoa di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Dia berdoa dengan berkata seperti ini, Markus 14:36. Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu, 3 kali Yesus berdoa dengan kalimat yang sama. Dengan satu permintaan, Bapa, kalau mungkin, singkirkan cawan ini dari hadapanku. Waktu itu bagaimana jawaban Allah Bapa kepada Tuhan Yesus? Allah Bapa tetap mengatakan, kamu harus menjalani jalan salib. Kamu harus menderita. Karena itulah tujuanmu datang dalam dunia, supaya umat manusia boleh mendapat keselamatan. Waktu mendengar itu Bapak Ibu, waktu doa yang dipanjatkan oleh Yesus kepada Allah tidak dijawab seperti yang Yesus kehendaki. Bagaimana kasih Tuhan Yesus? Apakah dia protes kepada Tuhan? Apakah dia marah kepada Tuhan? Apakah kemudian dia berkata kepada Allah, engkau mengetahui aku adalah anakmu yang kau kasihi, tetapi mengapa doaku tidak kamu jawab sesuai dengan kehendakku? Yesus gak berubah seperti itu. Dia terima semuanya dengan penuh ketaatan, menjalani jalan salib untuk menderita mati bagi kita orang-orang berdosa. Bapak dikasihi Tuhan, kalau kita bandingkan dengan diri kita sebagai manusia,
Seringkali waktu doa-doa kita nggak dijawab, kita protes kepada Tuhan. Waktu kita menghadapi kesulitan, masalah, kita protes kepada Tuhan, kita menuntut kepada Allah. Pertanyaan kita sekarang, layakkah, pantaskah kita berbuat seperti itu? Yesus anak Allah tidak berbuat apa-apa, dia menerimanya dengan penuh ketaatan tanpa banyak protes. Dia terima dengan penuh ketaatan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah atas dirinya. Tapi kita Bapak Ibu, waktu kita menghadapi kesulitan, waktu doa kita nggak dijawab, kita seringkali protes dengan alasan, bukankah Allah mengasihi aku? Bukankah aku ada anak Allah? Bapak yang dikasihi Tuhan, kita bisa menjadi anak Allah itu anugerah. Kalau Yesus memang anak Allah, kalau kita tuh anugerah. Kita nggak berbuat apa-apa. Dari dulu kita orang berdosa yang seharusnya mendapat hukuman dari Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, kita mendapat kesempatan untuk menjadi anak Allah. Nah, waktu kita menjadi anak Allah itu sebagai wujud kasih Allah kepada kita. Namun, Bapak Ibu, kita harus ingat, Allah tidak pernah berjanji waktu kita menjadi anaknya, hidup kita akan bebas dari masalah. Tidak pernah berjanji seperti itu. Itu sebabnya kita tidak bisa menuntut Allah untuk bisa mensterilkan hidup kita dari berbagai macam masalah dan kesulitan. Bapak yang dikasihi Tuhan, itulah pengertian yang salah dalam kehidupan kita, sehingga kita seringkali protes, marah kepada Tuhan. Seharusnya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita mempunyai pengertian yang benar tentang kasih Allah itu. Apa itu kasih Allah yang sebetulnya, Bapak Ibu? Kasih Allah yang sebenarnya adalah di mana Allah mengasihi aku, karena aku adalah manusia yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Bapak Ibu, Allah mengasihi aku karena aku adalah manusia yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Itulah pengertian yang sebetulnya dari kasih Allah kepada kita. Coba kita lihat kembali dari Yohanes 3:16 tadi dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Apa tujuan Allah mengutus Yesus datang dalam dunia, mati di atas kayu salib? Tujuannya yaitu jelas, yaitu supaya kita orang berdosa itu diselamatkan, dosa kita dihapus, dan kita bebas dari hukuman kekal, dan kita mendapat hidup kekal. Itu adalah wujud kasih Allah kepada kita, Bapak Ibu. Jadi tujuan Yesus mati di atas kayu salib adalah supaya orang-orang yang percaya itu tidak binasa dalam hukuman kekal, tetapi mendapat hidup yang kekal, Bapak Ibu. Jelas di sini tujuan Allah seperti itu. Itu sebabnya kita salah sama sekali kalau kita ada satu pemikiran Allah datang dalam dunia, Allah mengasihi kita itu adalah untuk melepaskan kita dari sakit penyakit, melepaskan kita dari masalah, melepaskan kita dari apa yang terjadi dalam dunia ini. Tidak seperti itu. Allah datang dalam dunia menyatakan kasih-Nya supaya kita lepas dari dosa-dosa kita, dan hidup kita itu mendapat hidup kekal, supaya nantinya kita tidak dihukum oleh Allah. Kalau kita memiliki pemikiran yang benar seperti itu, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah protes kepada Tuhan waktu kita menghadapi kesulitan. Satu hal juga yang pernah dikata Yesus kepada murid-muridnya pada pengikutnya. Markus 8:34, Yesus pernah berkata seperti ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa artinya, Bapak Ibu? Artinya, waktu kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, Allah nggak pernah berjanji hidup kita bebas dari kesulitan, tidak. Tapi Allah malah mengatakan, kamu akan mendapat kesulitan. Kamu akan memikul salib seperti salib yang aku pikul. Itu artinya, waktu kita percaya pada Tuhan, Bapak Ibu, hidup kita tidak bebas dari masalah dan kesulitan. Tapi berbagai masalah akan kita hadapi. Tapi seringkali kita tidak mengerti hal ini. Seringkali kita pikirkan yang enak-enak. Waktu kita menghadapi kesulitan, kita protes kepada Tuhan. Kita lupa bahwa tujuan Allah datang dalam dunia, Yesus mati di atas kayu salib. Tujuannya adalah untuk melepaskan kita dari dosa, supaya kita mendapat hidup yang kekal, bukan melepaskan akan kita dari masalah jasmani. Tapi Allah bereskan adalah masalah rohani, Bapak Ibu. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita tuh mengenal sebuah surah perjanjian, Bapak Ibu ya.
Kalau kita sebagai orang-orang yang pernah bekerja atau kita pernah membangun sebuah proyek atau membangun sebuah rumah, itu ada surat perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua. Di mana dalam surat perjanjian itu dijelaskan bahwa pihak pertama itu harus memenuhi syarat seperti ini dan kedua juga seperti itu. Jadi misalnya sebuah rumah dibangun, kalau itu meleset daripada tanggal ditentukan, maka pemilik rumah bisa menuntut. Tapi kalau ada sesuatu yang dilakukan itu yang di luar surat perjanjian itu, maka pemilik rumah pun tidak bisa menuntut. Demikian juga antara Allah dengan kita. Allah tidak pernah berjanji hidup kita bebas dari masalah. Tapi Allah malah berjanji hidup kita itu akan banyak menghadapi kesulitan. Itu sebabnya waktu hidup kita ada masalah, kita nggak bisa protes kepada Tuhan. Waktu doa kita nggak dijawab, kita pun nggak bisa protes kepada Tuhan. Kenapa? Allah nggak pernah berjanji doa kita senantiasa dijawab oleh Tuhan. Kita jangan salah tafsir dari Yohanes 15:7, Bapak Ibu. Sehingga orang-orang berkata mengambil alasan seperti ini. Saya bacakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang dipegang oleh kita semua yaitu yang terakhir. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan kita tidak melihat akan kalimat sebelumnya, di mana Allah mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Allah tinggal dalam kehidupan kita, firman-Nya itu, dan kemudian kita juga tinggal di dalam Allah, maka hidup kita itu akan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan waktu kita minta sesuatu, itu permintaan kita tentu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, permintaan seperti inilah yang akan dijawab oleh Allah. Bukan semua permintaan Bapak Ibu, tapi permintaan yang sesuai dengan kehendak Allah itu yang akan dijawab oleh Allah. Tapi seringkali kita mentafsirkan akan ayat ini. Kita mengatakan Allah pasti menjawab doa kita dan kita kemudian menuntut Allah untuk menjawab doa kita. Kita nggak lihat ayat berikutnya, kalimat sebelumnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau sekarang ini hidup kita ditimpa dengan berbagai macam kesulitan, Bapak Ibu, maka kita nggak bisa menuntut Allah seperti apa. Karena kita itu adalah anak Allah, dan anak Allah nggak pernah menjamin kita hidup bebas dari segala macam masalah. Dan Allah juga tidak pernah menjamin doa-doa kita akan dijawab sesuai kehendak kita, tapi dijawab sesuai dengan kehendak Allah, Bapak Ibu. Itu yang harus kita ingat baik-baik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya waktu menghadapi kesulitan seperti ini. Bapak Ibu, kalau kita sudah mengerti akan kasih Allah yang sebetulnya, arti dari kasih Allah yang sebetulnya, maka ketika kita menghadapi kesulitan, waktu kita menghadapi masalah kehilangan penghasilan kita, waktu kita kehilangan akan pekerjaan kita, waktu omset toko kita menurun, waktu toko kita sepi karena nggak ada pembeli lagi di tempat di mana kita jualan, waktu semua yang kita lakukan itu sepertinya sudah tertutup dan kita nggak bisa berpenghasilan apa-apa. Wah, kalau kita mengerti akan makna arti kasih Allah sebetulnya, kita jangan pernah protes kepada Tuhan, kita jangan pernah menuntut kepada Tuhan, karena Allah nggak pernah berjanji kepada kita masalah kita menjadi selesai kalau kita menjadi anak-anak Allah. Dan Bapak dikasihi Tuhan, ingat selalu kasih Allah yang diwujudkan melalui kematian Kristus adalah untuk menyelesaikan rohani kita, dosa-dosa kita, bukan untuk menyelesaikan masalah jasmani kita, bukan menyelesaikan penyakit kita, bukan menyelesaikan kesulitan kita, bukan masalah keuangan kita, bukan. Tapi yang Allah selesaikan yaitu jiwa kita, rohani kita. Kalau kita bisa ingat dengan baik akan hal itu, Bapak Ibu, kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk setiap saat. Waktu kita menghadapi kesulitan sesulit apapun, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau sampai sekarang ini masalah Corona, COVID-19, COVID-19 juga belum selesai, sehingga itu berdampak dalam kehidupan kita semuanya. Mungkin kita pernah kecewa kepada Tuhan. Mungkin kita sudah berdoa kepada Tuhan, tapi hasilnya nggak ada apa-apa. Secara pribadi, keuangan kita habis. Secara sosial, kita nggak bisa interaksi dengan orang lain. Setelah bergereja, kita nggak bisa beribadah dengan bebas. Banyak dampaknya, Bapak Ibu. Dan mungkin kita sudah berdoa minta pertolongan Tuhan. Tapi sepertinya Allah tidak menjawab doa kita. COVID-19 bukannya semakin habis, tidak, tapi semakin banyak korban yang terjadi saat ini dan juga semakin banyak meninggal dunia. Tapi Bapak Ibu harus kita ingat, itu tidak berarti Allah tidak mengasihi kita.
Allah tetap mengasihi kita. Ingat, Allah mengasihi kita bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Allah mengasihi kita itu artinya bahwa kita diselamatkan jiwa kita, bukan jasmani kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Tuhan, waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan juga belum mendengar doa kita, tidak menjawab seperti yang kita kehendaki, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Sekarang ini Tuhan sedang merendah kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tentu Bapak Ibu ingat sebuah lagu, Tangan Tuhan. Kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kau alami kini, mungkin tidak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau dah alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal yang tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya akan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak kasih Tuhan, sekarang saatnya kita betul-betul datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Kita minta kekuatan pertolongan dari Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa mengatasi setiap masalah yang kita hadapi Bapak Ibu. Supaya kita bisa tetap tegar, kita bisa tetap bertahan di atas penderitaan kita. Karena kita percaya Yesus yang mati, yang kita peringati sekarang ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa memperhatikan kita dan senantiasa siap mendukung kita, memberi kekuatan kepada kita. Tangan kanannya senantiasa berada di pundak kita, mengatakan, anakku, aku bersama-sama engkau. Aku mengasihi engkau. Tetap berjalan dengan imanmu. Ingat janji Tuhan kepadamu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau telah nyatakan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Dan kami telah mendapatkan kasih itu. Namun ampuni Tuhan kalau selama ini kami salah dalam mengartikan akan kasih-Mu. Sehingga seringkali kami kecewa kepada Engkau, marah kepada Engkau, juga menuntut Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan. Untuk bisa mengerti arti sebetulnya dari kasih Tuhan itu. Engkau mengasihi aku. Bukan berarti hidupku bebas dari kesulitan dan juga masalah. Engkau mengasihi aku karena aku orang berdosa, dan Engkau akan membawa aku hidup menuju kekekalan supaya mendapat keselamatan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk karya agung-Mu kepada kami. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang kami hadapi, di tengah-tengah wabah yang sedang melanda dunia sekarang ini, kami masih bisa bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami masih bisa mengingat akan cinta kasih-Mu kepada kami, kami masih bisa Engkau ingatkan kembali melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa ingat Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dalam kesempatan Jumat Agung ini, kita akan bersama-sama memasuki sakramen perjamuan kudus. Saya harapkan Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengajak murid-muridnya untuk mengadakan sebuah perjamuan, yaitu perjamuan makan malam bersama, di mana pada hari itu mereka bersama-sama memperingati hari Paskah. Waktu memperingati hari Paskah, bangsa Israel sungguh bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah menyertai mereka, Allah telah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan Allah memberikan tanah Kanaan untuk mereka nikmati. Setiap tahun mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan pada hari itu, Yesus juga mengajak orang Israel, mengajak anak-anaknya untuk berkumpul, murid-muridnya untuk berkumpul bersama, untuk ikut perjamuan malam bersama. Dengan murid-muridnya, dan hari itu adalah perjamuan terakhir dan Yesus bersama dengan murid-murid.
dalam perjamuan itu seperti biasa sebelum berdoa, Yesus mengambil sebuah roti. Kemudian dia mencah-mencahkannya. Dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku." Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan yang berisi anggur. Dia kembali mengucap syukur kepada Bapa. Kemudian memberikan pada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia." Bapak Ibu tentunya sudah menerima akar roti dan anggur perjamuan yang dibagikan ke rumah Bapak Ibu atau Bapak Ibu mengambil di gereja. Saya harapkan Bapak Ibu bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, siapkan roti dan juga anggurnya. Nanti kita akan makan rotinya terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa melihat cawan ini, kemudian nanti bisa membuka bagian atas yang ada rotinya, yang lebih lebar untuk diambil rotinya. Setelah itu silakan dibalik untuk bisa meminum anggurnya dan silakan dibuka. Sekarang silakan Bapak Ibu membuka akan kemasan ini. Yesus berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Setiap kali kamu makan, ingatlah bahwa tubuhku tercabik-cabik untuk menebus dosa-dosamu. Dengan ucapan syukur, mari kita terima akan roti ini. Mari kita memakannya bersama-sama, Bapak Ibu. Sekarang silakan membuka cawan yang berisi anggur. Kita mengangkatnya bersama-sama. Yesus berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minum, ingatlah bahwa darahku tercurah untuk menebus dosa-dosamu." Dengan ucapan syukur, mari kita terima akan anggur ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Di mana Kau telah nyatakan kasih-Mu kepada kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa ingat kasih Tuhan kepada kami. Bukan cuma pada momen hari ini, tapi di waktu-waktu akan datang. Kami senantiasa ingat dengan kasih-Mu. Kami senantiasa ingat dengan cinta kasih yang telah Kau nyatakan di atas kayu salib, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat sekalian, bersama dengan gereja sepanjang abad, gereja yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu ataupun gedung, dan setiap kita di tengah keluarga kita adalah gereja yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri, dan mari kita bersama menyatakan pengakuan iman kita yang dinyatakan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tiap keluarga boleh duduk kembali. Sungguh kiranya kebenaran firman Allah menjadi kekuatan kita. Allah mengasihi kita bukan berarti meniadakan setiap pergumulan, penderitaan, kesusahan kita, ataupun mungkin kelemahan sakit kita. Tetapi kita percaya karena kasih Allah yang sudah menebus jiwa kita sehingga kita diselamatkan, maka Allah dengan tangan yang penuh murah akan terus merendah sampai Dia nyatakan segala tujuan kemuliaan. Mari kita menyatakan syukur lewat persembahan, dan Bapak Ibu yang mau bersyukur lewat persembahan bisa menyatakan dengan melalui apa yang sudah tertera lewat rekening gereja. Nyanyikan pujian Tangan Tuhan. Apa yang kau alami gini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau hadapi tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merentah. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merentah. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bersehati dengan tiap keluarga, kita masuk di dalam doa-doa kita. Di dalam doa syafaat kita yang pertama, mari kita bersyukur berlangsungnya ibadah Jumat Agung bagi gereja kita dan gereja-gereja Tuhan di setiap keluarga di atas muka bumi ini. Kiranya kasih Kristus menguatkan jemaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh kami bersyukur berlangsungnya momen Jumat Agung menjadi sarana anugerah yang menguatkan iman kami. Dan Engkau menyapa setiap kami di tiap keluarga. Dan Engkau menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar dengan menebus dan menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan.
Dan Engkau juga menyertai gereja-gereja di setiap keluarga dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, mari kita doakan perayaan Minggu Kebangkitan Kristus memberi kekuatan iman dan kemenangan bagi jemaat di dalam segala pergumulan sulit saat ini. Mari kita berdoa untuk Minggu perayaan kebangkitan pada minggu depan. Kita berdoa. Tuhan berkati supaya sukacita, kekuatan, kemenangan, kebangkitan menjadi bagian kekuatan dan kemenangan bagi kami setiap umat. Bahkan di masa-masa sulit ini, setiap pergumulan, setiap persoalan kami, bahkan sakit ataupun kelemahan kami, di sanalah kami boleh mengalami lawatan kuasa Tuhan yang hebat, yang sudah bangkit demi Kristus. Yang terakhir, mari kita doakan upaya pemerintah, masyarakat, termasuk gereja mengatasi COVID-19 ini. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi kerjasama, saling peduli, dan bahu-membahu untuk membantu yang lemah di sekeliling kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan pimpin dan berkati segala upaya pemerintah, masyarakat, dan juga gereja di dalamnya, yang bahu-membahu, saling bergandeng tangan untuk memberikan terus dukungan kepada setiap masyarakat, di mana setiap kami satu dengan yang lain boleh saling peduli, saling memperhatikan, dan Tuhan menunjukkan secara khusus bagi kami gereja untuk peduli di sekeliling kami, menyaksikan kasih Kristus lewat perbuatan kasih yang nyata. Tuhan berkati upaya segala hal yang dilakukan demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, setiap rumah kita masing-masing, mari nyatakan segala penghormatan kita karena kasih Allah yang memberi kepada kita kekuatan untuk menanggungnya. Sebelum kita menerima berkat melalui doa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hendy, mari kita nyanyikan pujian penghormatan. Bagaimanakah ku ucap
Ya Tuhan, kami naikkan kemuliaan kami kepadamu Tuhan, untuk karya-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, di mana Kau telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa sehingga hidup kami bebas dari hukuman kekal. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Kau telah sertai dari awal sampai dengan selesai. Saya percaya anak-anak-Mu yang ada di rumah pun boleh mendapat berkat, dan Tuhan senantiasa menguatkan mereka, menghibur mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat sekalian, ambillah saat teduh, ibadah selesai. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kasih Allah yang memberi kepada kita kekuatan, dan Dia datang untuk membebaskan dan menyelamatkan jiwa kita, sehingga kita menerima hidup yang kekal. Dan kasih Allah itu juga yang memberi saudara dan saya kemenangan. Mari kita rayakan pada Minggu Kebangkitan, sehingga pengumuman yang pertama untuk Minggu Kebangkitan pukul 9 pagi. Kita masih beribadah di rumah masing-masing, dan Bapak Ibu bisa merelay setiap ibadah kita lewat setiap alamat yang tertera. Kemudian Bapak Ibu, untuk ibadah anak sekolah minggu pukul 10, Bapak Ibu bisa mengikuti link daripada GKI Lyon Pregolan ataupun satelit. Yang terakhir pengumuman melalui Jumat Agung dan Minggu Paskah, di mana Kristus sudah menang. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk memberi dukungan bagi saudara-saudara kita yang lemah dan saat ini di dalam keadaan kekurangan karena situasi kehilangan pekerjaan dan kondisi yang sangat di dalam keprihatinan. Untuk itu Bapak Ibu, sebagai wujud kasih kita, maka diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan dukungan di dalam bentuk pertama masker. Bapak Ibu bisa mengumpulkannya, dan yang kedua dalam bentuk sembako, apapun jenis sembako itu Bapak Ibu bisa kumpulkan di gereja. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa datang ke gereja, bisa memberikan informasi supaya dari pihak petugas pelayanan gereja akan mengambil di rumah Bapak Ibu masing-masing. Tetapi jika memungkinkan, Bapak Ibu bisa mengirimnya di gereja. Dan kita akan kumpulkan bersama-sama, kita berkolaborasi dengan saudara-saudara kita warga Kristiani yang ada di Athena. Saatnya kita tidak sendiri-sendiri. Kita bahu-membahu melakukan satu tugas panggilan. Sekarang kita bukan hanya melayani di dalam gereja, tetapi Tuhan beri kesempatan kita melihat sekeliling kita. Dan kita akan salurkan semua dukungan Bapak Ibu untuk saudara-saudara di sekeliling kita, terutama yang sangat memerlukan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, tetap berada di rumah, dan Tuhan memberkati. Amin.
Ku cinta keluarga. Ku cinta